Seribu sekalian saya muliakan, menjemput rahmat di bulan penuh berkah. Ini judulnya nih. Judulnya nih. Menjemput rahmat di bulan penuh berkah. Bulan yang suasananya, udaranya, auranya mulai tercium. Semakin jelas dari sejak sekarang. Bulan yang tidak sampai satu tangan kita menghitung hari-hari yang tersisa menujunya. Bulan suci Ramadan. Kabarnya Ramadan disebut Ramadan fa innaha yarmadud dunub. Ramadan disebut Ramadan dari asal kata rombok, padang pasir panas kota Mekah. Padang pasir panas itu namanya rombok, teman-teman. Itu padang pasir kalau lagi panas kayak gitu bisa ngebakar apapun aja yang ada di sekelilingnya. Nah, Ramadan disebut Ramadan karena sesungguhnya bulan Ramadan bulan ngapusin dosa-dosa kalau benar jalaninya. Ramadan ila Ramadan, kata Nabi Muhammad, kafarah lima bainahuma majtunibatil kabair. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya ngapusin dosa di antara tengah-tengahnya selagi seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Ramadan bulan mulia. Tidak ada arti dari kemuliaan Ramadan kecuali jika bulan tersebut membuatmu mulia. Ramadan bulan ampunan. Tak ada arti dari ampunan yang turun di bulan Ramadan jika kamu secara pribadi tidak mendapatkan ampunan tersebut. Ramadan bulan penuh berkah, betul sekali. Akan tetapi apalah artinya jika keberkahan Ramadan tidak sama sekali kamu dapatkan. Pun demikian, Ramadan penuh rahmat, akan tetapi apalah arti ucapan itu jika sepanjang Ramadan tak ada secuil rahmat pun berhasil kamu dapatkan. Teman-teman sekalian, ada orang-orang, kata guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ada orang-orang yang baru datang satu hari saja dari bulan Ramadan, satu malam satu hari lewat dari bulan Ramadan, Allah sudah menggugurkan seluruh dosa yang dia punya. Di hari-hari berikutnya rahmat Allah, ampunan Allah pun turun. Apa yang terjadi? Allah pun menghapuskan dosanya yang akan datang. Artinya sesudah bulan Ramadan Allah akan menghindarkannya dari dosa-dosa besar dan akan mengampuni setiap dosa kecil yang dia lakukan, selalu akan disusuli dengan taubat-taubat sesudahnya. Rahmat Allah masih tetap turun kepada orang tersebut, ampunan Allah tetap turun kepada orang tersebut, sehingga kemudian Allah bagikan ampunan tersebut kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun mendapatkan ampunan dari bagusnya Ramadan anaknya. Rahmatnya masih tetap turun, sehingga Allah menjadikan ampunan tersebut untuk suami yang dia sayangi, untuk anak-anak yang dia sayangi, untuk handai tolang yang dia sayangi. Semakin banyak dia mendapatkan karunia
dan rahmat pada bulan suci Ramadan, Allah pun menjadikan semakin banyak pula orang-orang yang mendapatkan karunia, rahmat, ampunan berkat bagusnya puasa orang tersebut. Ada yang begitu, ada juga yang baru dapetin ampunan di hari-hari terakhir Ramadan. Ada juga yang baru mendapatkan rahmat di penghujung Ramadan. Akan tetapi ada pula, jangan sampai kita menjadi salah satunya orang-orang yang di saat datang bulan suci Ramadan seperti bulan-bulan yang lain, malaikat tetap menuliskan dosa-dosanya yang tidak terhenti, dan malaikat rahmat yang mencatat amal perbuatannya semua ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena keadaannya yang tidak siap atas datangnya rahmat di bulan suci Ramadan. Adakah kamu termasuk di dalamnya? Bagian yang mana kamu kira-kira yang berbahagia dengan rahmat, yang berbahagia dengan ampunan, yang berbahagia dengan tiket pembebasan dari api neraka, seperti yang diceritakan oleh baginda Nabi besar Muhammad? Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari yang pertamanya berisi rahmat, 10 hari yang sesudahnya berisi ampunan, dan 10 hari yang terakhir berisi tiket-tiket pembebasan dari api neraka. Adakah kamu termasuk di antara yang mendapatkannya, ataukah na'udzubillah, thumma na'udzubillah, thumma na'udzubillah, Ramadanmu hanya akan mencoreng mukamu, Ramadanmu hanya akan membuatmu menangis di akhirat nanti, Ramadanmu hanya akan menjadi seperti Ramadan yang silam. Tak ada rahmat yang kamu dapatkan, tak ada ampunan yang berhasil kamu raih, dan tak ada tiket-tiket bebas dari api neraka. Kenapa? Karena kamu adalah salah satu dari 2 orang. Yang pertama, orang yang terhalang dari rahmat yang turun pada bulan Ramadan, dan orang yang seperti ini tak akan pernah juga mendapatkan rahmat pada bulan-bulan yang lain. Ibarat musim Ramadan itu musim hujan rahmat, musim hujan rahmat. Jika dalam sebulan turun hujan rahmat dan kamu tidak berhasil mendapatkan rahmat tersebut barang setetes pun, adakah kamu berhak mendapatkan rahmat pada bulan-bulan yang lain? Ramadan musim hujan aja misalnya dia nggak dapat air. Adakah orang semacam ini akan dapat air pada musim-musim kemarau? Susah banget. Dia orang yang terhalang dari rahmat, atau yang kedua karena tidak pernah menjemput rahmat tersebut. Walaupun hujan deras kayak gimana, kalau kamu nggak keluar rumah, kamu nggak nadah air, kamu nggak hujan-hujanan, ya kamu tetap kekeringan. Kurang lebih begitu, teman-teman. Ada orang nadah air bawa keluar tapi nggak dapat juga airnya. Kenapa? Embernya dipasang kebalik. Tempat air yang dia buat nadah dipasang dengan pakai tutup, pakai penghalang, yang nggak bisa dapat rahmat
rahmatnya Allah di bulan Ramadan ini. Siapa mereka? Nabi Muhammad bercerita, arba' mahrum min rahmat Ramadan. 4 kelompok orang ini nggak akan pernah bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, mudminul khamr, pecandu minuman keras, pecandu narkotika. Saya yakin ibu-ibu yang hadir di tempat ini nggak mabok. Yakin saya. Paling mabok gara-gara lagi ngidam, atau mabok karena jalannya dari tadi malam. Sekarang ngelihat saya kayak belingan gitu gini. Kok ustazah tertar jadi 3, jadi 5? Karena kamu lagi mabok tuh ya, mabok kurang tidur. Sehingga sekalian, kita hanya perlu mendoakan semoga anak cucu kita, suami menantu kita, semoga dijauhkan dari yang haram ini, insya Allah. Amin. Serem teman-teman, serem. Zaman tambah akhir nih, barang-barang haram gerilyanya cepet banget. Makanya emang jangan pernah berhenti doa. Ya Allah, jauhkan keluarga kami, anak keturunan kami, cucu kami ke bawah semuanya ya Allah dari bahayanya barang-barang haram. Jauhkan dari narkoba, jauhkan dari minuman keras, jauhkan dari apapun yang menghalangkan mereka darimu ya Allah. Ummul khaba'ith disebut sama Nabi Muhammad, minuman keras ini ummul khaba'ith, induknya dosa besar. Karena seperti yang diceritakan, dulu ada seorang laki-laki ditaksir sama seorang tante-tante. Satu hari laki-laki ini yang adalah seorang pedagang diminta untuk datang ke rumahnya tante tersebut itu. Habis itu ditutupin pintunya, diajakin zina. Gak mau dong anak muda ini. Saya nggak tahu nggak maunya kenapa. Apa karena emang takwa atau karena ceweknya kurang cantik? Ala kulli hal dipenjara sama si perempuan ini, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Sampai kemudian perempuan ini bilang, jadi yang namanya pemerkosaan tuh bukan hanya terjadi laki ke perempuan ya. Perempuan juga ada yang kerjain kayak begini. Semoga tidak ada di antara kita yang jadi perempuan-perempuan nakal, perempuan-perempuan gatel kayak begini nih. Naudzubillah. Naudzubillah. Sehingga sekalian, dia kemudian bilang sama pemuda ini, dia bilang, kamu gak bakalan bisa saya keluarin dari rumah saya nih, akan saya penjarain aja kamu, kecuali kalau kamu milih 1 dari 3 hal. Kamu zina sama saya, kita main-main, atau kamu bunuh anak kecil ini, masukin, bawa anak kecil, kasihin pedangnya di situ, atau kamu minum segelas khamr, segelas minuman keras. Si pemuda ini mikir nih, zina, dosanya dirajam, neraka beneran nih. Bunuh anak kecil, nauzubillah, kayak apa nih dosanya nih. Minum minuman keras, kayaknya boleh-boleh lah. Jadi dia bilang, ya udah dah, saya minum aja dah. Tuangin segelas, dia minum. Gak pernah mabok sebelumnya, gampang telernya. Di saat lagi teler, dia lihat perempuan ini yang sebenarnya udah jauh lebih tua ya.
dia pun zina sama perempuan ini. Karena kan kalau lagi mabok yang jelek-jelek kelihatan bercakap, termasuk mabok cinta. Makanya kalau ada orang lagi jatuh cinta tuh jangan dengerin omongannya. Adik-adik, jangan dengerin omongan orang lagi jatuh cinta, Dek. Dia ngomong begini nih sama kamu nih, Dek. Saya liatin malam kok gelap. Ternyata semua bintangnya pindah ke matamu. Terus kamu percaya gitu? Ya Allah. Sehingga sekalian saya melihat, aku tak mampu hidup tanpamu. Itu omongan orang lagi jatuh cinta tuh. Jangan percaya. Aku akan melakukan apapun untukmu. Udah deh, jangan percaya, teman-teman. Jangan percaya. Apalagi kalau tidak dalam konteks jatuh cinta yang halal. Apa jatuh cinta yang halal? Jatuh cinta sesudah menikah. Tapi kalau belum halal, yang halal lagi jangan percaya kamu. Apalagi yang haram. Kalau yang haram, setan yang ngebisikin. Makanya ada tuh ceritanya orang pacaran di kuburan. Biasa-biasa lewatin kuburan kabur. Ini bisa-bisanya pacaran di kuburan, pegangan tangan di kuburan. Apa nggak takut dipegang yang lain? Orang kalau lagi jatuh cinta, otaknya mirip sama orang lagi dalam pengaruh minuman keras. Sehingga sekalian, jadi ngelihat yang jelek-jelek cakep semua. Kata Allah, zayyana syaitan lahum a'malahum. Setan ngehias-hiasin, setan dandanin, sehingga yang jelek kelihatannya cakep. Hati-hati, hati-hati. Adik-adik, sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang pada punya pacar buruan putusin. Buruan putusin. Kamu bisa jadi dianggap sebagai mudmin, sebagai orang yang kecanduan cinta, kecanduan dia, sampai ngelihat apaan aja inget dia, lihat donat inget dia, ngelihat bakpia inget dia, ngelihat bakpao inget dia. Orangnya bulat nih kayaknya ya. Sehingga sekalian saya muliakan, dia di saat mabuk seperti itu, pemuda ini, dia pun berzina dengan perempuan tadi itu. Saat dia lagi zina, anak kecil itu nangis ketakutan. Dia pun ambil pedang, ditebas batang lehernya anak perempuan tersebut. 3 dosa dikerjain semuanya hanya karena dia mengambil minuman keras. Ummul khaba'ith, induk semua dosa-dosa besar, induk semua perkara-perkara jelek, dan kriminal paling dasar. Orang kalau udah mabok, orang kalau udah kena narkoba, segala-gala dosa dikerjain semua. Malingin harta orang tua, malingin harta saudara, betul. Teman saya cerita ada tetangganya kena narkoba, kecanduan narkoba. Apa tuh namanya? Rice cooker emaknya dia ambil, dijual, ada nasi-nasinya di dalamnya. Adeknya mau sarapan, mah nasinya mana mah? Ada dong di sana. Di mana mah? Di rice cooker
abangnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan negeri kita ini Allah Subhanahu wa taala jaga, umat Islam semoga semuanya dijauhkan dari narkoba. Yang pada kecanduan mudah-mudahan Allah selamatkan mereka insyaallah. Terjauh dari barang-barang haram insyaallah. Semoga semuanya Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Amin ya rabbal. Kalau ada orang biasa minuman keras, biasa narkoba misalnya, datang bulan suci Ramadan, gua enggak minum dah selama bulan Ramadan. Ntar kalau habis lebaran sih ya gua minum lagi. Gua selama bulan Ramadan nggak make dah. Ntar kalau habis lebaran pakai lagi. Itu puasanya semua ditolak Allah SWT. Terawihnya kalau dia terawih nggak diterima sama Allah. Quran kalau dia baca nggak diterima semua. Andai dia pergi umroh sekalipun, dia tawaf, dia sa'i, nggak ada yang diterima sama Allah. Dia sedekah kepada 100 orang tiap harinya sekalipun, nggak ada yang diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Allah seakan-akan berkata, aku memintamu meninggalkan yang mubah. Bagaimana mungkin kamu tetap berniat mengerjakan yang haram? Yang mubah saja aku suruh tinggalkan, yang halal saja aku suruh tinggalkan. Bagaimana mungkin kamu tetap berniat untuk mengerjakan yang murni? Allah SWT semoga selamatkan semuanya. Amin. Yang kedua, teman-teman saya sekalian, yang gak bisa dapat rahmatnya Allah selama bulan suci Ramadan, aqlil walidain, anak yang durhaka sama orang tua. Baik orang tua perempuan, ibu, ataupun orang tua laki-laki, ayahmu. Jangan ma'amilt, kamu mau ngerjain apa aja di bulan Ramadan, wa in sumti wa gumti, walaupun kamu puasa di waktu siang, tarawih di waktu malam, walaupun kamu baca Al-Quran setiap 3 hari hatam, jika orang tuamu tidak ridha padamu, Allah tidak akan ridha padamu. Sebab Allah menjadikan keridhaannya terletak pada keridhaan orang tua. Allah jadikan murkanya terletak pada kemurkaan orang tua. Maka teman-temanku sekalian, siapapun darimu yang masih pada punya ibu, masih pada punya ayah, yang masih ada umi, masih ada abah, siapapun darimu yang masih ada mama, masih ada papa, siapapun darimu yang masih pada punya orang tua, yuk, biar pantas puasa kita diterima sama Allah. Tiketnya adalah dengan ridhonya orang tua. Masuk bulan suci Ramadan, kamu memasukinya dengan kunci keridhaan orang tua untuk jangan sampai rahmat Allah terhalang padamu hanya karena ketidakridhaan orang tua. Jangan deh, jangan. Minta ridho yang serius, minta ampun yang serius, minta maaf yang serius. Yang nggak serius gimana? Ma, kalau saya ada salah maafin ya ma. Mama juga jangan lupa, mama juga ada salah sama saya. Nggak gitu cara. Orang tuamu buat orang lain mungkin bukan siapa-siapa.
Akan tetapi di mata Allah, beliau adalah orang paling keramat dalam hidupmu. Ini kalau bulan Sya'ban, rame-rame orang pergi ziarah ke makam para wali. Bagus, boleh aja. Tapi jangan lupa, di rumahmu tuh ada orang yang lebih keramat daripada wali manapun untuk dirimu. Bahkan ketika seseorang ingin pergi perang bersama dengan Nabi besar Muhammad, ia datang kepada Nabi dan berkata, "Ya Rasulullah, inni uridu an ujahid fi sabilillah ma'ak." Wahai Rasul, aku ingin berjuang di jalan Allah, pergi perang bersama denganmu. Akan tetapi di rumah saya punya ibu, saya anak satu-satunya yang merawat ibu saya. Bagaimana pendapatmu wahai Rasul? Nabi gak suruh cari orang buat jagain ibu kamu. Adakah adiknya atau siapa buat jagain ibu kamu, perempuan mungkin? Enggak. Nabi Muhammad bilang, idzan fafiha fajahid. Idzan fafiha fajahid. Kata Nabi, kalau begitu kepada ibumu berjuanglah kamu. Kepada ibumu berjuanglah kamu. Saudara sekalian, saya muliakan, nilainya tinggi di mata Allah. Nilainya tinggi di mata Allah. Orang tuamu, saudara sekalian, orang tua. Kita tidak bisa memilih dari orang tua macam apa kita lahir di atas muka bumi ini. Jadi kamu gak bisa bilang orang tua yang keramat itu mungkin orang tua yang soleh, waliullah, kiai, ulama, ajengan. Masalahnya nih, bapak saya sholatnya aja masih bolong-bolong, ibu saya boro-boro mau tahajud, nutup aurat aja masih belum rapi. Apakah dia punya keramat bagi saya? Iya, iya, teman-teman saya sekalian, iya. Ibumu adalah seseorang yang memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasainal insan biwalidayhi. Kami berpesan kepada semua anak manusia untuk berbuat baik kepada ibunya. Saudara sekalian yang saya muliakan, ibu saya 3 bulan yang lalu meninggal dunia. 4 bulan yang lalu meninggal dunia. Umi saya. Azan ya. Marhaban bil qaili ahlan, belum. Azan. Marhaban bisalati ahlan, marhaban. Ujub adzan nih, sewaktu adzan nih doa mustajab. Silakan masing-masing minta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di hari Jumat yang merupakan sayyidul ayyam, doa mustajab. Kita sedang berkumpul di majelis doa mustajab. Kita sedang azan, mendengarkan azan, doa juga mustajab. Kumpul nih beberapa penyebab doa-doa mustajab. Semoga doa-doa kita dijabah Allah Subhanahu wa taala. Doakan orang-orang tua kita yang masih ada di atas muka bumi, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan hatinya, Allah ampuni dosanya, Allah tutupi aibnya, Allah sibukkan mereka dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Allah ampuni dosa-dosa kita insyaallah. Yang sudah meninggal dunia, semoga di dalam alam kuburnya Allah bahagiakan mereka semua. Allah. Allah ampuni dosa-dosanya,
Allah jadikan Nabi Muhammad memberi syafaat baginya. Amin ya rabbal alamin. لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي 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 وارحمهما كما ربياني صغيرا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Umi saya meninggal dunia 4 bulan yang lalu. Juga sekalian, sewaktu beliau hidup, kesenangan saya bisa sekalian ini doain. Kamu mau apa nak? Mau didoain apa? Saya bilang doain biar Umi sehat. Soalnya saya paling susah kalau dengar Umi saya sakit. Dulu waktu beliau masih ada. Kesukaan saya suka pijit-pijitin kaki Umi saya. Saya suka pegang-pegangin tangan Umi saya, suka cium-ciumin tangan Umi saya, suka liatin mukanya gelendotan. Sehingga sekalian saya muliakan, saya sampai pernah bilang, saya percaya ada surga di bawah telapak kaki Umi, karena saya merasakan wanginya, mencium wanginya dari telapak tanganmu setiap kali saya menciumnya. Baik sekalian, Umi saya meninggal. Hal yang paling saya rindukan adalah dapat kembali mencium tangannya. Saya menyesal tidak sesering itu melakukannya. Saya menyesal atas waktu-waktu yang terlewat. Saya bisa melakukan itu sementara saya tidak melakukannya. Padahal saya sudah cukup sering melakukan. Saya yang melakukan saja menyesal karena kurang sering melakukannya. Bagaimana denganmu jika sampai dengan meninggal dunia ibumu, kamu tidak pernah menunjukkan kasih sayangmu padanya? Saya tak dapat membayangkan seperti apa penyesalanmu kalau sampai ibumu meninggal, ayahmu meninggal, dan kamu tidak sempat menunjukkan betapa sayangnya kamu pada mereka. Jangan, teman-teman, jangan mau menyesal. Mari yang masih pada punya orang tua, nih bulan ini, bulan kamu datang pada orang tuamu, minta maaf, minta ampun, minta ridho orang tua, cium-cium tangannya, pijit-pijit kakinya, pandang mereka dengan pandangan penuh sayang. Kalau mereka bilang, kamu liatin ibu, kenapa nak? Bilang, ibu yang sehat ya bu ya, ibu yang betah hidup di dunia bu ya. Maafkan saya selama ini selalu menyusahkan ibu. Ibumu, teman-teman, ibumu. Ketika datang seseorang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pantas mendapatkan kebaikanku? Nabi Muhammad menjawab, ummuka. Mantu siapa lagi wahai Rasul? Ummuka, ibuka. Terus apa lagi Rasul? Ummuka, ibuka. Terus siapa Rasul?
abuka, bapak. Ibu baru bapak. Mari para anak-anak yang masih pada punya ibu, pada ibumu terletak ridha Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar memandang wajahnya dengan pandangan penuh cinta, di sisi Allah lebih Allah sukai daripada saat kamu memandang kepada Ka'bah. Padahal saudara sekalian, memandang Ka'bah sekali dihitung seperti ibadah 1 tahun. Terlihat Ka'bah sekali ini dihitung seperti ibadah 1 tahun. Makanya ada kiai pas lagi melihat Ka'bah merem-melek. Tanyain pesantren, kiai gini lipat enggak? Kok merem-melek ya? Biar dihitung banyak tuh. Kata Nabi, lihat Ka'bah sekali kayak ibadah setahun. Jadi sekali setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu. Kita jauh lihat Ka'bah, kita jauh mau berangkat ke Mekah. Tapi kalau kamu masih punya ibu, kamu bisa memandangin wajahnya dengan pandangan penuh cinta. Untuk kamu diganjar Allah setiap kali memandangnya seperti ibadah 1 tahun lamanya. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untukmu, teman-teman. Ayo, jangan sampai jadi orang yang menyesal. Anak durhaka sama orang tua, mau ibadah kayak apapun aja, mau ngasih bukaan puasa sama 1000 orang tiap hari sekalipun, mau didoain sama orang sejagat raya sekalipun, selagi ibunya tidak ridha padanya, Allah tidak akan pernah memberikan keridhaannya kepada anak tersebut, pada orang tersebut. Gak bisa, gak kena. Bahkan sampai surga aja, anak durhaka ini paling belakang masuk surganya. Andai dia ahli ibadah sekalipun, paling terakhir dapat syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah nggak matikan kita kecuali setelah kita mendapatkan keridhaan dari orang tua kita, insya Allah. Dan kedua orang tua kita tidak meninggal dunia kecuali setelah mereka memberikan keridhaannya kepada kita, insya Allah. Dan yang jadi orang tua jangan susah-susah ngasih ridho sama anaknya. Mama ridho nama kamu kalau kamu udah bisa bikinin mama rumah. Mama ridho ya nama kamu kalau kamu udah mulai bisa ngasih mama mobil Avanza lah seenggaknya. Sebenarnya mama pengennya Innova, tapi Avanza boleh lah. Itu emak apa preman? Tukang palak ya. Jangan sering sekalian, kalau kamu adalah seorang ibu yang gampang ngasih ridho sama anak-anakmu. Rahimallahu Quran a'ana ala ibni libirih. Semoga Allah ngasih rahmat terhadap para ibu yang memudahkan anak untuk berbakti kepadanya. Begitu pesan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini 2 orang, ada sisa 2 lagi. Gak bisa dapat rahmatnya Allah di bulan Ramadan walaupun ngerjain ibadah setinggi gunung sekalipun, ibadahnya hanya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia adalah pecandu atau dia anak yang durhaka orang tua. Yang ketiganya qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya, yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Siapa kerabat? Orang-orang yang kamu memiliki hubungan pertalian darah dengannya, abangmu, kakakmu, adekmu, orang-orang yang kamu sama dia lahir dari rahim yang sama, saudara-saudarimu, teman-teman sekalian. Jangan sampai ada di antara kita orang-orang yang karena urusan warisan sampai nggak teguran sama saudaranya sendiri, putus hubungan sama saudaranya sendiri. Ini kalau ada orang kayak begini nih, masuk bulan suci Ramadan, rahmatnya Allah hanya akan bergantung di atas langit dan bumi, nggak akan turun kepada orang tersebut sampai dia
kebaikan sampai dia menyambung hubungan dengan saudaranya tersebut. Hati-hati, kerabat itu punya nilai di mata Allah. Kakakmu, abangmu, adikmu, sayangi mereka, teman-teman saya sekalian. Saya selalu berpikir, kalau sama saudara aja saya nggak sayang, siapa yang semestinya menyayangi saudara kita? Kalau bukan kamu yang sayang sama saudara kamu, siapa lagi yang kamu harapkan bisa sayang sama saudara kamu tersebut? Bukan begitu? Tapi dia jahat sama saya, ustazah, biarin dia, kamu jangan. Tapi dia ngambil hak saya, ustazah, biarin dia, kamu jangan. Tenang teman-teman, tenang. Yang ngasih rezeki cuma satu, namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada saudara kita mengerebutin harta kita, kasih sama dia, kasih. Allah gantikan untukmu harta yang jauh lebih berkah. Allah akan gantikan untukmu harta yang jauh lebih berkah. Rahim, kalau kamu sambung, kerabat, kalau kamu sambung, teman-teman sekalian, Allah akan panjangkan umurmu, Allah akan berkahi hartamu, Allah akan mudahkan urusanmu. Itu janji Allah yang disampaikan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ngerasa umur udah segini kok saya tahajud masih berat aja ya, coba tanyain hubungan kamu saudara kamu gimana tuh? Emang ada hubungannya, ustazah? Ada. Sebab kata Nabi Muhammad, innar rahim yata'allaq tahtal arsy. Sesungguhnya kekerabatan kakak adik, terutamanya anak-anaknya kakak-kakak kita, ponakan, anak-anak adik kita, ponakan, sama saudara-saudaranya orang tua kita, paman bibi kita. Itu teman-teman saya sekalian yang enggak batal wudu antara kita sama dia, itu namanya rahim, kerabat. Saudara sekalian, yata'allaq tahtal arsy, gantung di bawah arsy kata Nabi Muhammad. Wa yaqul, dan dia berdoa, Allahumma sil man wasalani wa man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seseorang yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya, dan putuskanlah hubunganmu dengan seseorang yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya. Tahajud, hubungan antaramu dengan Allah. Allah kasih berat kamu mengerjakannya kalau kamu masih putus hubungan dengan kerabatmu. Yuk, pulang dari sini diingat-ingat, ada nggak saudaranya yang putus hubungan? Sambung lagi, tanyain kabarnya, doakan dia. Kalau ada di antara mereka yang kesusahan, bantu. Kalau ada di antara mereka yang sedang sedih, hatinya hibur, jadilah saudara yang baik. Bulan Ramadan dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah di bulan-bulan yang lain. Kata Nabi Muhammad, 4 kelompok orang ini: pertama, mudminul khamr; kedua, anak yang durhaka orang tua; ketiga, yang memutuskan hubungan dengan kerabat; dan yang keempatnya, al-musyahin alladzi bainahu wa baina akhihi al-mu'min syahna, yaitu seseorang yang masih menaruh dendam dan permusuhan di dalam hatinya kepada seseorang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Lihat hatimu, siapa orangnya yang di dalam hatimu kamu masih belum bisa memaafkan dia. Saat ini juga, gak usah tunggu entar-entar, saat ini juga kamu belajar untuk bilang, berusaha buat bilang, tahan hawa nafsumu, sampaikan, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Tapi ustazah, dia nyakitin banget. Saya mah nggak banyak ustazah, cuman ada satu aja.
Saudara sekalian, satu aja itu menghalangkanmu dari turunnya rahmatnya Allah kepadamu. Saya sarankan padamu, bukan buat dia, bukan, untuk dirimu sendiri. Sayangi dirimu, maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Ayo belajar, maafin. Dia udah nyakitin saya, Ustazah, nyakitin banget. Kayak apa nyakitinnya? Suami saya direput. Sehingga saya selalu bilang, semua orang saya maafin kecuali dia. Hati saya nggak bisa, Ustazah, nggak bisa memaafin dia. Tiap keingetan mukanya terbayang lagi perihnya luka yang telah dia goreskan di dalam dada. Masya Allah. Ada yang begitu. Maafin. Kamu kalau maafin, kamu nggak harus ngomong kok sama orangnya, nggak harus. Ini tuh bukan urusan antara kamu sama dia, bukan urusan antara kamu sama Allah. Saudara sekalian, sekali lagi ini tuh bukan tentang dia. Kamu jangan mikir, ini enak aja maafin. Dia udah kayak begitu sama saya gampang aja gitu maafin dia. Gak ada, Ustazah, sorry ya. Saudara sekalian, ini bukan tentang dia, ini tentang kamu, ini tentang hatimu, ini tentang rahmat yang terganjal kebencian antaramu sama dia. Ini rahmat yang terhalang mau turun ke kamu, terhalang sama kebencianmu kepada orang tersebut. Kamu puasa di bulan Ramadan tahun lalu, bisa jadi pahalamu hanya bergantung antara langit dan bumi sampai dengan sekarang. Apalagi kalau saya tanya gitu kan, kamu gak mau maafin dia tuh dari sejak kapan? 15 tahun yang lalu. 15 tahun puasamu menggantung antara langit dan bumi. 15 tahun pahala terawihmu gak pernah kamu dapatkan. 15 tahun kamu baca Quran gak ada pahalanya, kamu tahajud gak ada pahalanya, kamu witir gak ada pahalanya, kamu sedekah gak ada pahalanya, doa-doamu terhalang ijabahnya. 15 tahun lamanya. Rahmat Allah yang mau turun kamu gak bisa dapat, ampunan Allah yang turun kamu gak bisa dapat. Jadi pengirimannya hanya pengiriman antara kamu kepada Allah berupa dosa-dosa, dan pengiriman dari Allah kepadamu hanya berupa laknat, hanya berupa adab, hanya berupa Allah Subhanahu wa taala benci kepadamu. Ngapain? Dan kalau kamu sampai meninggal dunia bawa kebencian tersebut, guru saya Khubabah Nur mengatakan, jangan sampai kebencianmu kepada satu saja dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman membuatmu kesulitan ketika ditanya malaikat mungkar nakir, man ikhwanuk, siapa saudara-saudara. Kamu tahu jawabannya, innama ikhwani al-muslimin, orang Islam adalah saudara-saudara saya. Tapi seseorang yang kamu benci, yang kamu tidak bisa memaafkannya, akan datang sebagai penghalang lisanmu kala itu. Bohong ya Allah, dia tidak mempersaudarakan orang Islam, saya orang Islam, tapi dia tidak pernah memaafkan kesalahan saya, dia tidak pernah menganggap saya sebagai saudaranya. Sebaliknya, dia selalu menganggap saya sebagai musuhnya. Buat apa kamu rawat dendam sebegitunya? Jangan sampai kenikmatan dirimu, karunia dirimu terhalang seseorang yang kamu benci, teman-teman. Terhalang seseorang yang kamu benci. Ini baru nih kalau saya bilang
enak aja. Ngapain saya udah bikin kebaikan-kebaikan, pahala-pahala terhalang sama dia? Oh enggak, saya maafin semua orang yang pernah berbuat salah pada saya. Sebab saya egois. Saya adalah seseorang yang menyayangi diri saya sendiri dan menyayangi nasib saya di akhirat nanti. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah. Bisa? Coba lihatin hatimu. Bayangkan orang yang paling kamu benci. Kemudian kamu bilang, ya Allah, saya sudah memaafkannya. Ya Allah, saya sudah memaafkannya. Kalau kamu tidak termasuk di antara 4 kelompok orang ini, kamu sudah memaafkan, kamu tidak ada memutuskan hubungan dengan kerabat, kamu juga bukan anak yang durhaka sama orang tua, dan kamu tentu saja bukan seorang yang kecanduan minuman keras ataupun kecanduan narkoba tentu saja, maka kamu bersiap untuk menjemput rahmat di bulan Ramadan. Caranya puasamu yang benar. Ibu sekalian, puasamu yang benar. Puasa yang benar tuh yang kayak gimana? Ninggalin perkara haram selain dari kamu meninggalkan perkara halal. Kamu kalau lagi puasa kan ninggalin yang halal, ninggalin makan nasi uduk padahal halal, ninggalin minum kopi padahal halal, tinggalin ngebakso padahal halal, tinggalin ngerujak, gado-gado, toprak padahal halal, ninggalin batagor, somai padahal halal. Ibu sekalian, jangan sampai kamu batalkan puasamu dengan memakan yang haram-haram. Makan apa Ustaz? Makan daging saudaramu sendiri, makan teman, makan uang rakyat. Sehingga sekalian, jangan sampai kamu meninggalkan barang-barang halal, tapi kamu membatalkan puasamu dengan bergunjing, membicarakan aib orang lain, berbohong, namimah. Itu semuanya membuatmu jadi nggak dapat rahmat yang diturunkan. Terutamanya nih, kalau saya bilangin sama ibu-ibu nih, terutamanya urusan sama suami, Bu, jagain. Bulan Ramadan ya Ustazah, berarti sekarang masih boleh? Ya dari sekarang lah ya. Sekarang minta maaf, minta halal sama suaminya. Karena sebagai seorang istri, kunci surgamu ada padanya. Yang baik-baik sama suami, takutnya ntar kuncinya dihilangin, ntar kuncinya dia turun, susah nyarinya. Yang baik-baik sama suami, jangan didebat, jangan dimarahin, jangan diomelin. Batal puasa kamu teman-teman, batal puasa kamu. Man lam yada' siyamu an qawli zur wal amal bih falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'ama wa syaraba. Siapa yang puasa tidak dapat membuatnya meninggalkan ucapan keji ataupun perbuatan keji, maka Allah nggak perlu sama dia meninggal makanan dan minumnya. Puasanya dilepeh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ya, jagain suami kamu, anak-anak kamu yang baik-baik selama bulan suci Ramadan. Insya Allah. Jangan bohong. Jadi kalau kamu lagi nyuci baju suami, nemuin duit, terus suami nanyain, kamu lihat gak uang saya di saku? Ya udah bilang aja, Bu. Jangan kamu jawab gini, ntar ya nanyanya habis terawih. Nah, udah puasa nih, udah kelar. Sama aja. Waktu tuh kalau berlipat ganda pahalanya,
karena bulan suci Ramadan ibadah-ibadah berlipat ganda. Itu kalau ngerjain dosa juga berlipat ganda, hati-hati. Apalagi kalau ngepasin malam Lailatul Qadar. Wah, luar biasa benar tuh. Kamu sekali ngomelin suami pas nepatin Lailatul Qadar seperti ngomelin suami 1000 bulan. Dilipat gandakan soalnya, amal perbuatan berlipat ganda, dosa-dosa pun juga berlipat. Ya benar kita, insyaallah mudah-mudahan banyakin baca Quran, sibuk-sibukin diri ibadah pada Allah. Saya kasih tahu 3 rumusan, katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddad, siapa yang kerjain 3 hal ini pasti dapat Lailatul Qadar. Emangnya ada apa Lailatul Qadar? Khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya lebih baik daripada ibadah 83 tahun, teman-teman. Umur kita belum tentu nyampe 83 tahun. Tapi kalau kita ngerjain malam tersebut 1 malam aja, itu udah langsung berlipat ganda seperti mengerjakan hal tersebut 83 tahun. Katanya Habib Muhammad bin Abdul Haddad, siapa yang ngerjain 3 hal ini, Allah akan karuniakan padanya Lailatul Qadar. Yang pertama, berpuasalah dari yang haram sebagaimana kamu telah berpuasa dari makanan dan minuman selama puasa, selama dari subuh sampai maghrib. Nah, sepanjang bulan Ramadan tinggalin yang haram-haram. Gak usah ngomongin orang selama Ramadan. Jangan pernah bohong selama Ramadan. Gak usah nonton tayangan-tayangan yang diharamkan Allah selama bulan suci Ramadan, ya. Jangan ngata-ngatain orang, jangan marah-marahin suami, jangan jewer anak nih. Semuanya nih, insyaallah mudah-mudahan Allah amalkan, Allah jadikan kita mampu mengamalkannya. Tinggalkan yang haram-haram selama bulan suci Ramadan, jangan pernah kerjain. Yang kedua, katanya beliau, yang keduanya, jangan tinggal sholat tarawih. Siapa orang yang ngerjain sholat tarawih sepanjang bulan suci Ramadan, tentu saja kecuali hari-hari yang dia nggak boleh puasa, nggak boleh tarawih ya, karena sedang menstruasi atau nifas gitu. Tapi selain daripada itu, kalau orang nggak ninggal tarawih, insya Allah Lailatul Qadar tidak dapat. Itu 2. Dan yang ketiga, jangan tinggal sholat berjamaah, terutamanya isya sama subuh. Selalulah kerjakan dengan berjamaah. Kalau bisa sepanjang Ramadan jangan tinggal sholat berjamaah. Kalau kamu kerjain 3 hal itu, insya Allah datang Lailatul Qadar, kamu berhak mendapatkannya. Kamu termasuk di antara orang-orang yang meraihnya. Orang tuh kalau dapat Lailatul Qadar, 1, amal ibadahnya berlipat ganda. 2, doanya mustajab. Doanya mustajab, teman-teman. Doanya mustajab. Orang kalau doa pas nepatin Lailatul Qadar, doanya mustajab. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian yang saya muliakan, Lailatul Qadar itu kamu akan mendapatkan amin dari para malaikat, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, istighfar dari para malaikat-malaikatnya Allah, sebagaimana Allah ceritakan, tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi rabbihim min kulli amrin, min kulli amrin. Kemudian saudara sekalian yang saya muliakan, dan yang ini spesialnya, sesuatunya agak-agak indah ya, bukan agak ya, tapi indah. Katanya Nabi Muhammad, siapa yang mendapat Lailatul Qadar, malaikat akan mengusap dadanya, kayak semacam diucapin selamat. Istalamahu Jibril, dia diucapin selamat sama malaikat Jibril. Tapi Jibril ngucapin selamatnya enggak yang disalamin gitu, enggak, tapi diusap dadanya sama malaikat Jibril. Selamat kamu dapat Lailatul Qadar, selamat kamu dapat Lailatul Qadar. Saudara sekalian saya muliakan, man, kata Nabi Muhammad, manistalamahu Jibril, siapa orang yang diselamatin sama malaikat Jibril, yang dipegangin dadanya, yang diusapin dadanya sama malaikat Jibril, yajid burdahu hatta sabah, dia akan mendapatkan kedamaian hatinya sampai besok paginya. Tapi kamu jangan cari-cari, kayaknya saya lagi diusap malaikat Jibril.
main gitu rasanya. Nah gitu, nggak usah cari-cari begitu ya. Yang penting mudah-mudahan kita dapat. Cirinya apa? Orang yang dapat Lailatul Qadar itu nggak terlalu tertarik lagi sama dunia. Ini ciri paling kelihatan. Yang asal-asalnya tuh kayaknya otaknya dunia mulu. Kalau habis dapat Lailatul Qadar, otaknya nggak terlalu dunia, teman-teman. Kayak yang dikasih iya, nggak juga nggak apa-apa gitu. Hatinya lebih mudah damai. Kalau suami lagi teleponan, suami lagi WhatsAppan, nggak yang panjang bener telinganya, panjang bener matanya, nggak gitu ya. Jadi berkurang cintanya terhadap dunia, mau itu kepada harta, tahta ataupun cinta manusia, dan bertambah keinginannya terhadap akhirat, sebab mereka adalah orang-orang calon-calon penghuni surga yang telah meraih Lailatul Qadar, insya Allah. Mudah-mudahan dah semua yang dijanjikan pada bulan suci Ramadan kita berhasil mendapatkannya. Mudah-mudahan kita semua berhasil menjemput rahmat Allah di bulan penuh berkat ini, insya Allah. Semoga saja semua di antara kita Allah jadikan badan kita sehat, biar bisa ngerjain puasa Ramadan dengan nikmat tanpa ada halangan apapun. Pikiran kita juga Allah sehatkan sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan lancar, dan mudah-mudahan Allah sehatkan hati kita. Semoga kita semuanya memasuki bulan suci Ramadan dengan penuh kesiapan hati, insyaallah, kesiapan perasaan, insyaallah, menjemput rahmat-rahmatnya Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh berkah. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi Fatihah barakat Fatihah taftah lana abwabal khair wa amilana muamalat ahlil khair takfina min jami'il fitan wal mihan wal sudur innaka waliyyul khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din, barakatan fil umur, wa sihhatan fil jasad, wa sa'atan fil rizqi, wa tawbatan qabla al maut, wa shahadatan 'inda al maut, wa maghfiratan ba'da al maut, wa afwan min al hisab, wa amanan min al 'adab, wa nasiban min al jannah, wa rizqan al nadar ila wajhikal karim. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban wa ballighna Ramadan wa inna ala siyam wal qiyam wa qira'atil Qur'an wa ghanna'na bil jalil min at-ta'am wal manam wal kalam. Allahumma barik lana fi awakhir Sya'ban. Ya Allah, berkahilah akhir Sya'ban kami ini, ya Allah. Berkahilah akhir Sya'ban kami, ya Allah. Jadikanlah bulan ini sebagai bulan yang indah untuk mendekatkan kami kepada baginda kami Nabi besar Muhammad. Terimalah salawat-salawat kami pada hari ini kepada beliau, ya Allah. Sampaikanlah kami kepada syafaatnya, ya Allah. Sampaikanlah kami kepada dikenali oleh Nabi Muhammad, ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami orang-orang yang salawatnya tertolak dari Nabi Muhammad, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampaikan umur kami sampai masuk bulan suci Ramadan. Sehatkan badan kami, sehatkan pikiran kami, bersihkan hati kami, jauhkan kami dari dosa-dosa, ya Allah. Sebagaimana Engkau telah menjauhkan hamba-hamba tercinta dari segala perbuatan dosa, jangan biarkan ada seorang pun di antara kami orang-orang yang terhalang dari rahmat-Mu pada bulan suci Ramadan ini, ya Allah. Jangan ada seorang pun di antara kami Kau jadikan sebagai anak yang durhaka. Jangan biarkan ada seorang pun di antara keluarga
Engkau memerintahkan kami untuk menjaga anak-anak kami. Wa anfusakum wa ahlikum nara, katamu dalam Al-Quran, jagalah diri kalian dan anak-anak kalian dari api neraka. Maafkan kami ya Allah, jangankan menjaga anak-anak kami, menjaga diri kami sendiri saja terkadang kami tidak mampu melakukannya. Karenanya kami mohon bantuan-Mu ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu ya Allah, kami mohon syafaat Nabi Muhammad-Mu ya Allah untuk anak-anak kami ya Allah. Selamatkan semuanya ya Allah, selamatkan semuanya ya Allah, jauhkan mereka dari dosa-dosa ya Allah, jadikan mereka ahli sholat, jadikan mereka ahli ibadah, jadikan mereka orang-orang yang mampu menjaga hubungannya denganmu ya Allah. Perkenalkanlah mereka kepadamu, perkenalkanlah mereka kepada Nabi Muhammad, perkenalkanlah mereka kepada para ulama-ulama yang dapat membawa mereka ke jalanmu ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan seorang pun di antara kami anak durhaka pada orang tuanya ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jika ada di antara kami anak-anak yang orang tuanya tidak ridho padanya, ya Allah, kami mohon padamu saat ini juga ya Allah, jadikanlah orang tuanya mudah meridhoinya ya Allah, jadikanlah mereka meraih keridhaan orang tuanya ya Allah, lunakkanlah hati orang tuanya untuk meridhoinya ya Allah, dan jadikanlah anak ini anak yang bakti kepada orang tuanya ya Allah. Jangan biarkan seorang pun di antara kami menjadi anak yang durhaka ya Allah. Kami takut ya Allah, bukankah Engkau jadikan keridhaan-Mu terletak pada keridhaan orang tua kami ya Allah. Maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Allah atas segala dosa-dosa kami kepada orang tua kami. Terkadang mereka memanggil kami dan kami lambat menjawabnya. Terkadang mereka menelpon kami dan kami tidak mengangkatkannya dengan sengaja. Ya Allah, maafkan kami ya Allah yang mungkin menganggap orang tua kami sebagai beban. Maafkan kami ya Allah. Sementara Engkau berpesan kepada kami, wasainal insana biwalidayhi, aku berpesan kepada kalian semua manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Maafkan kami yang tidak menjalankan pesanan-Mu dengan baik ya Allah. Maafkan kami yang tidak menjalankan pesan-Mu dengan sempurna ya Allah. Maafkan atas segala salah kami kepada orang tua kami ya Allah. Jadikanlah semua yang hadir di majelis ini anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya ya Allah. Ya Allah, kami pun minta padamu, bahagiakanlah orang tua kami ya Allah, yang orang tuanya masih ada di atas muka bumi ini. Sehatkan badannya ya Allah, sehatkan badannya, sehatkan pikirannya, bahagiakan hatinya. Kami minta padamu ya Allah, sehatkan badannya, sehatkan pikirannya, bahagiakan hatinya. Hanya kepadamu kami meminta ya Allah, sebab kami tahu hanya Engkaulah yang dapat melakukannya. Sehatkan badannya, sehatkan pikirannya, bahagiakan hatinya, ampuni dosanya, tutup kekurangannya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sibukkan mereka dengan taat padamu ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu pada mereka ya Allah.
Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, apabila datang ajal menjemput mereka, apabila datang ajal menjemput mereka, apabila datang ajal menjemput kami, apabila datang ajal menjemput keluarga kami, ya Allah, karuniakanlah husnul khotimah, mati dalam keadaan yang terindah, menghadapmu dalam keadaan penuh sukacita. Orang tua kami ya Allah, apabila datang ajal menjemput mereka, matikan mereka dalam husnul khotimah. Ya Allah, yang orang tuanya sudah meninggal dunia, kami titipkan kepadamu ya Allah. Untuk orang-orang tua kami yang sudah berada dalam alam kubur, kami menitipkan mereka kepadamu ya Allah. Tak banyak lagi yang dapat kami lakukan untuk mereka, akan tetapi Engkau dapat melakukannya untuk mereka. Jamulah mereka dengan jamuan terindahmu ya Allah. Jamulah mereka dengan jamuan terindahmu ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Bahagiakan mereka